atas kan, sehingga apa? Sehingga nanti laba sebelum pajak atau bahkan laba bersihnya mereka itu akan naik teman-teman. Nah, di sini kayak kita contohnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam semuanya ya. Hari ini kita akan belajar teman-teman ya, bagaimana teman-teman yang baru memulai saham atau mungkin sama ini bingung cara beli saham ya teman-teman ya. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya agar kita mengetahui saham apa yang bisa kita beli ya, ini terutama bagi yang pemula ya. Jadi kita akan belajar ini adalah menganalisis saham untuk pemula atau untuk yang memang belum tahu ilmunya tentang saham ya teman-teman ya gitu. Karena kan saham itu banyak kan, ada perbankan, ada komoditas, ada consumer good, komoditas pun banyak teman-teman, atau ada tambang, ada batu bara, ada emas, ada nikel, ada lain-lain teman-teman ya. Nah, bagaimana sih cara kita beli saham itu biar saham itu bagus kan, agar kita untung kan, agar kita juga dapat dividen kan gitu. Karena kan saham itu kan harga sahamnya terutama pergerakannya naik turun teman-teman ya. Nah itu, kalau teman-teman beli naik turun pas lagi turun nggak masalah, asalkan penting kan teman-teman pada saat nanti beli dia setahun teman-teman tetap dapat dividen teman-teman. Ini akan kita ajarkan teman-teman bagaimana cara teman-teman membeli saham hanya teman-teman cuan dan untung teman-teman ya. Nah, kita akan melalui pendekatan dengan fundamental analis ya teman-teman ya. Itu dan juga sedikit yang kita masukkan technical analis teman-teman. Apa teknik analis ini hanya kita sekilas saja teman-teman. Yang penting teman-teman tahu dulu bagaimana cara kita mendekatannya dengan fundamental analis ya teman-teman ya. Ya, bersama dengan saya teman-teman ya, Rangga Reza Pati Widya. Yang pertama adalah kita melihat daripada segi kinerja perusahaan teman-teman. Nah, teman-teman kalau ini akan membeli saham, sama saham IPO atau saham-saham yang memang sudah ada di bursa efek teman-teman ya. Nah, itu teman-teman wajib dulu melihat daripada laporan keuangannya teman-teman. Nah, kenapa? Karena laporan keuangan ini teman-teman adalah fakta bagaimana suatu perusahaan ini tersebut sudah berjalan teman-teman ya, baik itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, semuanya akan terekam di data laporan keuangan ini, terutama di ilmu akuntansi teman-teman ya. Nah itu saja perusahaan yang bagus kalau kita lihat di sini contohnya teman-teman kayak brand ya. Nah itu kita akan melihat daripada pendapatan per kuartal ya, teman-teman. Itu misalkan dari September, Desember, Maret, ya kan dari awal biasanya di sini dari Maret ya, Maret, Juni, Juli, September teman-teman, karena ini kita ambil ya, saya ambil dari September 2023 ya, kita dari September, Desember, Maret, Juni. Nah ini selalu dia pendapatannya harus naik kan, gitu, adanya kenaikan di penjualan. Kenapa teman-teman? Karena di sini adalah penjualan itu adalah rohnya daripada suatu perusahaan teman-teman ya. Itu apabila pendapatan perusahaan itu bagus, walaupun nanti kita lihat kok perusahaannya rugi ya, nah maka perusahaan ini tetap masih bisa berjalan teman-teman gitu. Tapi kalau pendapatannya turun, walaupun laba dia naik atau dia berubah menjadi laba, nah itu biasanya kurang sehat ya teman-teman ya. Nah itu. Nah kita bisa melihat di sini perusahaan ini tadi saya bilang jenisnya banyak teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya perusahaan tersebut, apakah teman-teman mau beli perusahaan tersebut yang produknya diminati atau dibutuhkan oleh masyarakat. Bila tadi seperti konsumen good, seperti misalkan kita sebut aja Putrajaya, ya kan? Terus kita sebut saja Cimori, kita sebut aja misalkan kayak Unilever dan lain-lain teman-teman ya. Nah, kita harus wajib ya teman-teman melihat daripada laporan keuangan. Gitu. Biasanya laporan keuangan ini teman-teman buka di aplikasi itu bakal kelihatan kan di statement atau di finansial. Nah, ini kalau saya dulu kita ambil contohnya di
sebuah investing teman-teman ya, nah itu di finansial. Nah tapi di nanti teman-teman ya dalam suatu laporan keuangannya itu biasanya di setiap sekuritas itu ada teman-teman ya ini. Nah teman-teman biasanya di sini melihat sini dari Maret, Juni, September, Desember. Nah ini karena saya ambil dari mulai dari September, kita bisa lihat teman-teman dari September, Desember, Maret, dan Juni teman-teman. Nah kita juga bisa melihat teman-teman selain per kuartal, kita juga bisa melihat per tahun, apakah tahun ini pendapatannya selalu naik atau justru dia naik turun teman-teman ya gitu. Atau bahkan cenderung turun gitu, karena kalau suatu perusahaan atau laporan keuangannya cenderung menurun itu biasa tanda-tanda perusahaan tersebut mungkin produknya bermasalah atau produknya sudah tidak diminati lagi oleh masyarakat. Biasanya memang produknya tersebut tidak lagi diminati oleh masyarakat atau kalau diminati oleh masyarakat teman-teman karena mungkin ada kasus apa atau mungkin ada karena ada isu masalah apa teman-teman ya. Oke, nah sampai di sini kita akan lanjut lagi teman-teman ya. Lalu yang kedua adalah kita bahkan pada saat kita melihat suatu saham IPO ini bagus atau saham itu yang ada di bursa efek ini bagus ya teman-teman ya. Nah, itu kita juga akan bisa melihat daripada ya teman-teman ya di beban keuangan perusahaan teman-teman. Nah, jadi kalau kita tadi sudah lihat pendapatan, kita akan lihat di beban usaha teman-teman. Bagaimana beban keuangan atau beban perusahaan itu akan di faktornya banyak sekali teman-teman. Misalkan ada beban penjualan, ada beban umum dan administrasi, misalkan ada beban pajak, dan ada teman-teman. Nah, di sini salah satu contohnya saya lihat adalah laporan keuangan di sini hanya beban secara umum, teman-teman, beban usaha yang memang sudah dimasukkan secara umum ya, kayak kita contohnya ambil kayak tadi ya perusahaan brand. Nanti teman-teman ini juga bisa ngambil perusahaannya di sini. Banyak kayak teman-teman, soalnya teman-teman suka misalkan apa itu perbankan, BCA, Mandiri, BRI, teman-teman suka sahamnya komoditas kayak Antam kan, atau yang lainnya teman-teman itu bebas ya, yang bisa bilang karena kan di perusahaan di bursa efek itu sudah banyak banget teman-teman gitu. Nah, suatu beban suatu kinerja perusahaan itu yang bagus teman-teman, beban keuangan itu dari suatu perusahaan itu dia cenderung kenaikannya itu terbatas atau cenderung kenaikan itu dapat terkontrol teman-teman. Itu artinya beban ini boleh naik tapi bebannya ini naiknya terkontrol teman-teman atau stabil lah, atau bahkan kalau bisa beban ini dikurangin. Cuma dari beban apa dikurangin? Dari beban misalkan dia punya utang, beban umum dan administrasi kan, karena gede misalkan punya beban pokok penjualannya kan, misalkan biaya pengirimannya bisa dikurangi dengan dipakai teknologi apa teman-teman ya. Nah di situ karena kenapa, karena kalau bebannya itu naik terlalu tinggi teman-teman, tidak terkontrol itu, maka perusahaan ini tidak efektif dan efisien teman-teman ya gitu. Karena kenapa, karena beban keuangan nanti pertama adalah akan berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan, baik itu pada tadi saya bilang kuartal, per semester, hingga dia per tahun. Nah, kalau per tahun ini kita lihat di sini adalah nanti laba rugi perusahaan teman-teman masuknya ya gitu. Termasuk juga nanti kita bisa ngeliat daripada cash flow. Kenapa? Karena kalau beban perusahaan dia terlalu tinggi, maka dia uang yang dia tersedia atau dana kesedia tersedia itu pasti bakal sangat minim. Kenapa? Karena sudah habis cash flow-nya itu buat membayar beban usaha teman-teman ya, beban kinerja perusahaan tersebut teman-teman. Itu baik perusahaan yang IPO dari sini saya tulis ya, maupun perusahaan memang sudah exiting, nah gitu. Biasanya memang kita agak susah melihat daripada perusahaan IPO teman-teman. Kenapa? Karena perusahaan IPO biasa perusahaan yang memang baru berdiri atau memang dia track record itu belum terlalu besar ya. Sedangkan perusahaan yang sudah ada di bursa efek biasanya track record itu lebih lama atau lebih besar, atau kita bilang juga rekam jejaknya teman-teman. Sehingga apa? Kalau rekam jejaknya itu semakin terlihat bagus dan semakin lama, nah kita bisa melihat nih bahwa perusahaan ini sudah bertumbuh 20 tahun, sudah berjalan 20 tahun, berarti dia sudah bisa mengatasi segala masalah-masalah atau segala beban-beban perusahaan, begitu misalkan dari saya bilang kenaikan bahan bakar, kenaikan gaji karyawan yang tiap tahun tidak bisa kita hindari, dan lain-lain teman-teman ya gitu. Nah
Karena itu bisa bilang perusahaan yang baik itu dia dapat mengontrol dalam artian beban keuangan ini kenaikannya terbatas kan, atau kalau bisa turun. Nah, ini kita lihat dari brand teman-teman ya. Brand ini kalau kita lihat teman-teman ya, dari tahun 2022 sampai 2023 teman-teman, dari 1,99 naik ke mereka 2,3, kenaikannya hanya sebatas di bawah 10%. Artinya apa? Artinya brand ini, beban keuangan perusahaannya ini relatif stabil atau kenaikannya terbatasnya ini sebenarnya bagus teman-teman ya gitu. Kalau bisa mana kita turun kan? Kenapa kan? Kalau turun kan nanti labanya bakalan naik. Nah di sini aja kalau dia apapun dapat apa bebannya dia itu naik, tapi naiknya terbatas, dalam penjualan dia ini naiknya lebih kencang daripada beban teman-teman, sehingga kita lihat teman-teman di sini laba yang dihasilkan itu lebih tinggi. Nah ini kita lihat laba belum pajak ya teman-teman, dari 4,1 jadi 4,49 kan, berarti kenaikan laba sebelum pajak ini 10%, artinya lebih bagus kan dibandingin di apa namanya 2022 kan, dibandingin 2022 dia laba dia di 2023 naik kan sekarang 10% teman-teman ya. Nah ini kalau misalkan di sini dia beban itu naik terlalu tinggi, mungkin biasanya faktor ini pertama di beban umum dan administrasi teman-teman. Beda kayak tadi saya bilang, dia misalkan perusahaan ini butuh ekspansi, dia kekurangan modal, dia otomatis pinjem kan sama perbankan atau misalkan dia bikin surat utang, maka otomatis di sini teman-teman ya beban usaha di ini bakalan naik biasa lebih tinggi. Nah, sehingga apa, kalau beban usaha di naik lebih tinggi sedangkan pendapatan di naiknya terbatas atau bahkan sama dengan pendapatan tahunan, biasa di sini nanti di laba sebelum pajak ini dia akan turun. Nah di sini kalau kita brand ini kan dia naik kan di sini benar, karena bebannya di ini walaupun kenaikan ini terbatas dibandingkan pendapatan dia dari 7,6 sampai 9,1 kan dia lebih dari 10%, sehingga bebannya di ini hanya kenaikannya di bawah 10%, sehingga apa pengaruhnya di laba sebelum pajak brand ini dibandingkan tahun sebelumnya dia naik kan. Dulu tahun 2022 dia 4,1, sekarang tahun 2023 ini dia 4,4 triliun ya. Artinya 2022 kemarin di 4,1 T, sekarang di 2023 di 4,4 ya teman-teman ya. Nah, di situ. Oke, jadi guys saya bilang ya, kalau kita sudah melihat pendapatan beban ya, lalu yang nanti akan kita lihat daripada segi kenaikan laba bersih teman-teman. Nah, suatu perusahaan IPO atau perusahaan yang sudah setting di bursa efek teman-teman ya, itu bahkan kita bisa lebih gampang melihat daripada laporan keuangan. Kenapa? Karena perusahaan itu kalau udah wajib dia IPO atau udah terdaftar di bursa efek, dia wajib menyampaikan laporan keuangannya secara berkala teman-teman, baik itu tadi saya bilang per kuartal, per semester, hingga mungkin per tahun. Nah, kalau semakin dia semakin lama dia sudah berada di bursa efek, maka kayak kita sebut saja kayak BCA dan lain teman-teman, ini maka dia bakal kelihatannya lebih lama, yang tadi saya bilang di sini teman di awal ya. Nah, ini di sini ini bisa jadi dari 2000 misalkan 2010 sampai 2020. Nah, ini karena brand ini termasuk salah satu perusahaan baru ya, dia hanya baru kalau kita hitung ya 1, 2, 3, 4, baru 4 tahun lebih ya, sampai 2024 kemarin kan. Nah, itu teman-teman. Tapi kalau misalnya perusahaan yang udah lama kayak Astra, BCA yang dia sudah IPO-nya, bisa di sini dia mungkin bisa jadi dari 2010, 2011 saat ini bisa jadi kita ada laporan keuangan sampai 10 tahun teman-teman ya. Nah, itu kita bakal bisa lebih enak lagi membaca laporan keuangan itu teman-teman ya. Gitu. Termasuk yang saya bilang kan, kita bisa membandingkan antara per tahunnya itu naik apa tidak ya teman-teman ya. Nah, di situ. Nah, kita akan masuk ya, tadi saya bilang di sini adalah kinerja perusahaan dari segi kenaikan laba bersih teman-teman ya. Nah, nanti kita udah lihat pendapatan, beban kan. Nah, kalau pendapatan naiknya tiap tahun naik, beban itu tiap tahun naik tapi terbatas kan, sehingga apa? Sehingga nanti laba sebelum pajak atau bahkan laba bersihnya mereka itu akan naik teman-teman. Nah, di sini kayak kita contohnya brand ya teman-teman ya. Nah, brand di 2022 kemarin laba bersihnya ini dia 2,267. Nah, di 2023 dia 2,243. Artinya apa? Ada penurunan tipis, iya pada penurunan, tapi turunannya tipis teman-teman ya. Gitu. Padahal sebenarnya laba sebelum pajaknya dia
naik ya teman. Kenapa? Karena di sini bisa jadi kayak saya bilang kan, beban pajaknya itu dia mengalami kenaikan, sehingga apa, laba sebelum pajak dia bisa jadi mengalami penurunan. Nah, sebenarnya perusahaan yang bagus itu adalah labanya itu selalu naik atau stabil teman-teman. Kenapa? Karena kita akan melihat dua hal teman-teman. Kalau perusahaan itu labanya itu stabil, bahkan itu naik, ataupun kalau turun itu turunnya terbatas ya, maka perusahaan itu dia bisa membagikan dividen pada pemegang saham setiap tahun teman-teman. Nah, kita justru saja kita punya saham kan, entah itu cuma satu lot, entah itu banyak, apalagi teman-teman, kita bisa mendapatkan dividen tiap tahun. Artinya apa? Tadi saya bilang, di bursa, kalau kita suatu investasi, itu nanti kita akan mendapatkan dua hal teman-teman. Pertama, yaitu capital gain dari harga saham. Dulu kita beli harga saham misalkan gopean, sekarang misalkan jadi 1.000. Dua, daripada dividen. Yang kedua adalah kenaikan laba bersih perusahaan itu akan memperkuat daripada cash flow. Nah, cash flow ini dari mana? Dari laba yang ditahan. Nah, cash flow ini nanti bisa digunakan oleh perusahaan untuk menghadapi tantangan ekonomi, atau bahkan untuk bisa dia mengakuisisi atau membeli perusahaan kan, atau bahkan dia mengembangkan produk-produk baru di perusahaan gitu. Contoh misalnya kayak brand, ini bisa dibeli perusahaan-perusahaan yang selain brand teman-teman ya gitu. Sehingga apa, kalau di posisi perusahaan lain dan perusahaan itu kinerja bagus, itu akan meningkatkan daripada laba bersih perusahaannya teman-teman ya. Nah ini dia. Nah yang terakhir adalah kita perlu juga kita lihat yang namanya, kita akan perlu lihat juga dari berita-berita berkaitan dengan sektor-sektor ekonomi teman-teman, dan juga isu-isu lain gitu. Contoh misalnya di sini berita, kita lihat teman-teman ya, tentang Praja Pangestu cuan jadi pengendali PT RO kan. Nah, artinya apa, cuan ini dia mengakuisisi PT RO teman-teman ya. Nah, kita juga bisa ngeliat juga teman-teman sini, kita bisa ngeliat daripada laporan keuangan apa, berita-berita ekonomi daripada investing.com. Bisa saya di sini lihat teman-teman, saya di sana di sini kayak kita lihat dari apa, pengangguran Amerika dan lain-lain teman-teman. Kenapa kita patokan ke Amerika? Karena kalau teman-teman tahu, Amerika itu salah satu perusahaan yang terbesar di dunia. Artinya di salah satu ekonomi terbesar di dunia, sehingga itu akan terpengaruh terhadap ekonomi negara-negara lain ya teman-teman ya. Nah, itu. Nah, kita juga bisa lihat kayak tadi teman-teman, berita-berita itu ada dari isu yang berkembang, misalnya kayak ada juga suap pajak kayak kan, keterlibatan daripada Bank Panin, ada lagi misalkan kayak Bank BNI mau mau akuisisi Bank Panin ya teman-teman. Nah, isu-isu ini bahkan nanti menggerakkan daripada kenaikan harga saham teman-teman. Jadi teman-teman, kita harus selalu up to date terhadap isu-isu yang berkembang teman-teman, berita-berita berkembang, walaupun isu ini kan belum tentu benar teman-teman, kita selalu up to date, kan bisa jadi suatu saat kenyataannya. Nah, yang terakhir juga teman-teman, kita di sini bisa melihat juga daripada underwriter atau penjamin sekuritas. Biasanya apa? Biasa di sini berkaitannya adalah dengan data pengendali teman-teman yang gitu. Artinya apa? Biasa kan kalau suatu perusahaan itu yang di IPO, sudah IPO di bursa efek itu, pada biasanya yang mesti punya pengendali. Contoh misalnya kayak kita lihat BCA teman-teman, BCA itu pengendalinya kan Jarum Group ya teman-teman ya. Nah itu. Nah biasanya kita bisa melihat daripada misalnya Jarum dia pakai sekuritas apa nih, misalnya dia pakai sekuritas, misalkan kita contoh ya KGI Sekuritas, maka nanti kalau misalnya Jarum tiba-tiba dia membeli saham tambahan di KGI Sekuritas teman-teman ya, maka Jarum bisa jadi dia menambah kepemilikan di BCA teman-teman ya gitu. Dan makanya kita bisa lihat dari underwriting atau penjamin atau sekuritasnya teman-teman ya gitu. Tapi biasa di sini ini punya ilmu-ilmu yang lumayan tingkat lebih tinggi teman-teman, nanti yang kita pelajari selanjutnya teman-teman ya gitu. Tapi ini kita bahas sedikit aja sekilas ya teman-teman ya gitu. Nah yang terakhir adalah, apa sih tujuan teman-teman untuk mencapai investasi teman-teman ya gitu. Maka kita harus lihat, tadi saya bilang kan, kita harus lihat daripada pencapaian pertama, bisa perencanaan investasi awal, tempat,
media dan lain sampai penyampaian kedua teman-teman terkait pengembangan investasi, jenis usaha dia, ya kan, laporan keuangan dia, sehingga nanti terakhirnya ujung-ujung menghasilkan suatu laba ya teman-teman ya. Nah, laba nanti, nah yang akan tadi kita bilang kan, kalau suatu perusahaan itu labanya suatu naik, maka dia akan mendapatkan keuntungan dua teman-teman ya. Yang pertama adalah daripada pembagian dividennya, yang kedua adalah daripada cash flow, daripada laba yang ditahan. Nah, kalau laba yang ditahan dia ini gede, nah, kemudian tiba-tiba akuisisi perusahaan-perusahaan itu yang diakuisisi tambah baru, teman-teman itu nanti akan menghasilkan pendapatan dan dividen yang lebih besar teman-teman. Ini akan menguntungkan buat para pemegang saham ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, karena kita di sini sudah selesai teman-teman ya, kita baru belajar ibaratnya ini baru teknik fundamental buat pemula, artinya ini fundamental tingkat dasar teman-teman ya. Nah itu teman-teman juga bisa di sini ya follow IG saya, karena nanti saya setiap mungkin hari Minggu ya kita akan juga ngebahas tentang waktu saham teman-teman ya. Jadi kita juga ada melalui rekaman atau Zoom online. Kita juga nanti akan bahkan waktu saham teman-teman itu melalui live di IG. Nah, ini ada Rangga Reza Pati, silahkan teman-teman follow. Jadi saya bisa apa namanya berbagi juga melalui share di IG seperti secara live ya teman-teman, insya Allah di tiap hari Minggu teman-teman ya. Oke teman-teman, karena tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri ini semua teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa bermanfaat. Nah kan diulang-ulang lagi teman-teman, rekaman dari saya ini dari awal tadi saya bilang kenaikan pendapatan, kita dari masa pendapatan, pembahasan daripada ubah, pembahasan daripada laba, kita dari pembahasan dari berita-berita, berita itu juga terhadap apa, terdapat juga isu-isu. Nah, dari teman-teman itu teman-teman bisa pelajari lagi ya. Silahkan dilihat rekamannya, nanti akan saya share juga ya teman-teman ya di IG. Sekali lagi teman-teman, terima kasih semuanya. Semoga teman-teman bisa bermanfaat dengan ilmu ini teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, bye-bye. Sampai jumpa.